Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi gonna big video, welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan mashup video. Jadi ini sudah sampai mashup yang ke-19 dan siapakah santri yang akan kita mashup kali ini? Oke, just let's see. Oke, hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi santri kali ini dia adalah santri yang juga anti terhadap kamera, atau dapat dikatakan kamera fobia. Jadi seakan-akan kamera itu akan menjadi suatu hal yang menakutkan, sehingga ketika dia mengetahui bahwa akan direkam atau sudah mendekati akan terekam atau mendekati sebuah kamera, mungkin dia akan berpindah tempat dan memilih menghindari kamera. Dan dia adalah Alif Daud Fatur Rahman. Saya lebih sering memanggilnya Alif Daud. Dan seperti biasa, mari kita mulai storytelling dari pertama saya bertemu dengan Alif Daud. Sejak pertama kali saya datang di pondok pesantren MTA itu, saya kurang mengetahui dan kurang begitu mengingat, karena di dalam video saya juga tidak saya temui Alif Daud, dan mungkin saya belum menemui. Di hari keduanya juga hampir sama, saya juga sepertinya tidak menemui Alif Daud, dan di hari-hari berikutnya masih belum. Dan ini agak panjang guys. Kenapa? Karena si Alif Daud ini tadi juga termasuk santri yang sangat menghindari kamera. Mungkin memang santri-santri yang menghindari kamera atau lari ketika direkam itu masih mending ya guys. Maksudnya masih mending itu masih ada gitu, masih tertangkap gitu. Tapi si Alif Daud ini tidak, sepertinya dia itu menghindari kamera itu sejak dari jauh sudah melihat kamera itu. Jadi benar-benar layaknya fobia kamera. Jadi ceritanya bagaimana saya bisa bertemu dengan Alif Daud? Ceritanya ketika saya mendapatkan sebuah request dari ayahnya si Alif Daud. Otomatis ketika saya mendapatkan sebuah request, saya akan berusaha untuk menyelesaikan request tersebut, dan saya akan menganggapnya mission. Bila mission itu gagal, ya berarti mission fail. Jadi asik juga ketika saya membuat konten di pondok pesantren MTA itu ada yang request. Dan jujur saja, banyak santri yang saya kenal itu justru dari request-request orang tua mereka. Salah satunya si Alif Daud ini. Ketika saya mendapatkan request tersebut, saya langsung menanyai beberapa santri, di manakah Alif Daud dan yang mana saya pengen ketemu, seperti itu. Akhirnya benar, setelah saya bertanya kepada beberapa santri, saya dipertemukan dengan Alif Daud. Ternyata benar seperti yang disampaikan oleh ayahnya, ternyata Alif Daud ini sangat anti kamera. Oleh karena itu ayahnya tidak menemui Alif Daud di beberapa part awal di pondok pesantren MTA, yaitu wajah-wajah penghuni pondok pesantren MTA. Dari part 1 sampai part berapa itu mungkin ayahnya Alif Daud ini atau orang tuanya mulai kangen dan tidak menemui. Nah, oleh karena itu muncullah sebuah request tersebut dan saya mengupayakannya. Ya, Alif Daud ini adalah santri yang secara look like kita lihat itu terlihat dewasa seperti itu. Dari posturnya pun juga lebih tinggi dari santri-santri yang lain seperti itu. Namun ternyata di balik itu semua, Alif Daud ini memiliki sisi kekanak-kanakan yang dapat dikatakan lucu guys. Ya, sejak saya terhubung dengan ayahnya Alif Daud itu mulai muncullah keakraban dari saya dengan wali santri dan juga dengan Alif Daud. Otomatis kejadian setelahnya, Alif Daud meskipun masih menghindar itu dapat saya tangkap menggunakan kamera saya seperti itu. Apabila Alif Daud tidak pernah saya tangkap atau saya rekam, otomatis tidak akan dapat dibuat mashup video guys. Karena itu ini akan menjadi hal yang sangat unik mashup kali ini. Dan suatu ketika di pondok pesantren MTA itu melaksanakan sebuah kegiatan nasional ya, yaitu di Klatsar gitu. Dan sebenarnya saya juga mendaftar dan akan menjadi peserta di Klatsar tersebut. Namun kenapa? Karena di hari terakhirnya kakak saya ada yang menikah,
dan itu saya meminta izin untuk pulang di hari itu, ternyata tidak diperbolehkan. Jadi oleh karena itu saya tidak jadi melanjutkan menjadi anggota di Klatsar. Namun ketika hari itu saya mendapatkan amanah recording video di Pondok Pesantren MTA dan saya bertemu dengan ayahnya Alif Daud. Ternyata ayahnya itu adalah anggota SAR yang berasal dari Yogyakarta. Dan ketika saya bertemu, saya merasa sudah begitu sering ketemu dan sudah kenal, guys. Entah mengapa sepertinya ayahnya Alif Daud ini aktif dalam berbagai kegiatan SAR dan sudah lama. Oleh karena itu ketika saya recording di suatu acara atau suatu agenda, pasti mungkin juga sering menemui ayahnya Alif Daud, sehingga ketika saya bertemu dengan beliau itu rasanya sudah tidak asing lagi. Dan ketika Alif Daud duduk bersama ayahnya, otomatis dia tidak akan lari ataupun menghindari kamera. Meskipun masih sedikit malu-malu, namun kita berhasil melakukan wawancara dengan Alif Daud beserta ayahnya. Dan itu adalah pengalaman yang sangat unik bagi saya pribadi. Dan menurut saya Alif Daud ini adalah santri yang asik, santri yang ceria. Dan saya sering menemui Alif Daud ini bersama siapa saja ketika saya tidak membawa kamera. Namun ketika saya mengaktifkan kamera atau sedang merekam, sepertinya saya hampir tidak pernah atau jarang sekali menemui Alif Daud, entah karena dia bersembunyi atau di mana. Bahkan sampai saya tidak mengetahui Alif Daud ini adalah santri yang suka olahraga apa, entah voli, sepak bola atau badminton. Sepertinya pun saya juga belum pernah menemui atau melihat Alif Daud. Ketika saya berusaha mengingat, sepertinya Alif Daud ini adalah santri yang suka di olahraga voli seperti. Oke, kata-kata untuk Alif Daud yaitu yang pertama, dia itu asik, seru, terus sayangnya pemalu sih, sayangnya. Ya, jadi suka menghindar dari kamera atau fobia kamera seperti itu. Dan pesan-pesan untuk Alif Daud apabila melihat video ini, yang pertama jelas ya, pesan saya jangan dipertahankan lah itu menghindari kamera atau fobia kameranya. Kan kasihan juga orang tua di rumah, mungkin ketika kangen atau ketika sudah sangat merindukan kamu tapi kamunya tidak pernah nampak di semua video, kan ya kurang nyaman saja seperti itu. Yang sungguh-sungguh belajarnya, dan terima kasih juga telah membuat cerita-cerita unik bersama saya di Pondok Pesantren MTA. Dan saya rasa cukup mas up video kali ini. Bila ada salah kata maupun tingkah laku dari saya mohon maaf terus-terusnya. Oke, I hope see you soon on the next video. Don't go anywhere and just stay tune on my channel. Dan siapakah santri yang akan kita mas up esok hari? Ya, tunggu saja. Sekian, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kayak gitu. Apa yang terjadi? Jangan terjadi. Yang terjadi lihat sama Mas. Mama udah jarang kerekam. Gimana, Mam? Apa? Nanti kameranya pusing, kamu kasih kacamata. Ada Hamdan juga. Lari kan. Ini aja ini. Ya, ini Alif Daud. Mana? Oke, bentar. Alif Daud, kamu sudah lama banget tidak terekam. Karena itu orang tua kamu mungkin kangen mungkin. Ada kata-kata buat orang tua ya? Alif Daud. Sama ini juga si Pandu juga jarang. Pandu. Katanya kemarin pas telepon mau ditengok ya? Hari apa? Hari Jumat. Kalau kamu? Tadi belum loh. Orang tua kamu pengen lihat loh. Udah lama loh. Kasihan Ot. Kuy. Lihat sama Krisan, Radim, sama Farid, sama Feza. Farid baru saja kemarin. Siapa? Itu. Gunaka.
Mengingat karena masih pandemi, ternyata Pondok Pesantren MTA sedang melakukan karantina dan pembatasan skala besar bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren MTA. Sejak saat itu saya lost kontak dengan semua santri. Dan tidak perlu ditanya lagi, jelas saya sangat merindukannya. Jangan salahkan ketika sosial media saya dipenuhi dengan kata-kata rindu tentang santri. Karena dengan menuliskannya, hati saya terasa lebih nyaman. Sehingga wali santri yang telah memberikan sebuah request mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya hanya takut mengecewakan. Kenapa saya begitu merindukannya? Jelas karena mereka itu baik dari proses pendidikan di Pondok Pesantren MTA. Mereka pun juga mengajarkan saya banyak hal. Sehingga saya ketika terjun di dunia kemajelisan dan TPA, saya pun tak sedikit juga menerapkan apa yang mereka ajarkan kepada saya. Memang kalau dilihat dari usia saya lebih tua, tapi tidak ada salahnya saya belajar dengan mereka semua. Dan bagi saya itu sebuah anugerah yang patut dipertahankan. Meskipun akhir-akhir ini saya sempat jatuh sakit dan tak sedikit yang mengkhawatirkannya, tenang, saya tidak corona. Jadi mungkin saya hanya terlalu lelah dan terlalu rindu. Jujur. Saya merindukan semuanya yang berhubungan dengan Pondok Pesantren MTA, dari ustadz-ustadznya, santri, tukang kebun, satpam, dan semuanya. Oleh karena itu, untuk sedikit mengurangi rasa rindu saya kepada kampung damai, saya mencoba melanjutkan mashup video. Dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk semuanya yang sedang dilanda rindu dengan kampung damai. Saya rasa cukup. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.